dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka
bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bulan Februari lalu saya dan Pastor Boris ke Jakarta dan bertemu dengan donatur yang membangun panti asuhan di Waisarisa. Tapi ada sebuah pengalaman yang luar biasa, bahwa ketika kita dalam mobil, entah ke jam 12 siang, jam 6 sore, selalu dia mengingatkan supaya doa Angelus. Bahkan jam 3 pun ada doa kerahiman ilahi. Dari pengalaman kecil ini, lalu apa hubungannya dengan bacaan-bacaan kita hari ini? Kesaksian adalah bentuk yang paling jitu dari pewartaan. Kalau kita mewartakan dengan kata-kata lewat khotbah, maka bisa saja itu karena kita banyak membaca buku. Kita mewartakan Yesus yang kita tahu dari apa yang kita bacakan. Tetapi ketika para awam menceritakan kesaksian mereka, maka mereka hanya sedikit membaca buku, tetapi lebih banyak mengalami Yesus yang mereka wartakan itu. Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa pelaku utama dari pewartaan atau pelayanan kita adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang diutus oleh Yesuslah yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur dan memberikan kesaksian tentang Yesus, seperti dalam bacaan pertama, di mana Lydia tergerak hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi murid-murid Tuhan. Hal kedua adalah mengapa kita diajak oleh Yesus untuk juga memberikan kesaksian, karena kita telah mendengarkan banyak hal, kita telah mengalami Yesus dalam hidup kita, terutama dalam misa setiap hari, dan itu luar biasa. Tapi pertanyaan refleksif bagi kita adalah, apakah kita hanya sebatas misa, ataukah kita juga mempunyai doa-doa pribadi yang membuat kita semakin dekat dan mengenal Yesus itu? Hal berikut yakni, jangan pernah takut, jangan pernah cemas apabila ada kegagalan, ada ketidaksukaan dan ketidaksenangan dari orang-orang yang mendengarkan kita. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu dan serahkanlah sisanya kepada Roh Kudus. Semoga demikian. Amin.